FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar Radio Sago dimanapun Anda berada, senang dan bahagia untuk sore hari ini saya pun kembali menjumpai Anda, tentunya dalam edisi siar Kamis 4 Desember 2008, masih dalam ngobrol bersama GSF yang concern terhadap advokasi pendidikan di Kabupaten Aceh Barat. Dan seperti kita ketahui bahwasanya mulai dari tahun 2004 lalu pasca gempa dan tsunami di Nanggro Aceh Darussalam, GSF telah melakukan beberapa hal, salah satunya yaitu tentang advokasi peningkatan mutu pendidikan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh Barat, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, melalui pemberdayaan guru wali kelas 1 dan 3, wali murid tahun 2008 dan serta melakukan monitoring terhadap dunia pendidikan itu sendiri. Untuk sore hari ini, seperti kita ketahui para pendengar, mungkin kemajuan suatu bangsa itu sangat tergantung dari kualitas pendidikan yang dihasilkan dari bangsa tersebut. Nah, fakta yang terjadi sekarang, kualitas pendidikan kita sangat jauh tertinggal. Hal itu mungkin bisa saja disebabkan oleh kurangnya perhatian dari pemerintah atau memang sangat kurang SDM dari para guru itu sendiri. Nah, untuk sore hari ini masih bersama GSF dan juga di studio kami telah hadir tiga narasumber pada sore hari ini. Namun sebelum saya sebutkan nama-nama narasumber untuk kita sore hari ini, bagi pendengar juga silakan aja untuk menanyakan langsung kepada tiga narasumber kami melalui pesan singkat Anda di 0852 779928, mohon maaf 2528. Sekali lagi di 0852 77992528. Baik, untuk sore hari ini di studio kami telah hadir tiga narasumber. Yang pertama Bapak Baktiar SAG, sarjana agama Pak ya. Sarjana agama dari SD Negeri Tanoh Merah di Kuala B Pak. Iya, ya dibuka aja Pak. Iya. Baik, assalamualaikum Pak Bapak Baktiar. Waalaikumsalam. Gimana Pak? Dari SD Tanoh Merah di Sungai Mas Pak ya? Iya. Gimana Pak kondisi sekolah di sana Pak? Kondisi sekolah di Tanah Merah kalau dilihat dari segi fisik gedungnya sudah cukup lumayan, karena Tanah Merah sudah memiliki suatu sarana pendidikan yang cukup representatif untuk di tingkat Kabupaten Aceh Barat, bahkan berstandar tingkat nasional barangkali. Berstandar tingkat nasional. Nah, salah satu standar tingkat nasional ini kira-kira apa nih Pak? Yang bisa ditonjolkan dari SD Tanoh Merah itu sendiri? Dari segi bangunannya, bukan dari segi kemampuan kualitas pendidikannya, bukan, tapi dari segi bangunannya sudah oke. Tapi barangkali dari segi pendidikannya masih sangat kurang dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain, bahkan bukan tingkat nasional, bahkan di tingkat Aceh saja masih sangat kurang saya rasa itu. Kenapa itu Pak? Itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama faktor anak didik itu sendiri, kemudian kualitas guru juga. Anak didik, artinya anak didik di sini memang tidak mau belajar atau gimana nih Pak? Bukan tidak mau belajar, tapi anak didik ini maklumlah kita orang di kampung sana kan, kualitas kesadaran tentang pendidikan sangat kurang. Ini akibatkan kesadaran masyarakat sendiri, karena kadang-kadang kalau kita tanya tabah masyarakat pada anak sendiri itu, kenapa hari ini tidak belajar, tidak ke sekolah? Barangkali anak-anak itu ada yang bilang kami disuruh oleh mama untuk bolong sekolah, karena mama pergi ke kebun untuk tidak ke sekolah. Adik, makanya kita nggak sempat ke sekolah gitu, jawaban murid kadang-kadang itu. Baik, boleh saya tahu Pak berapa guru definitif yang ada di SD Tanoh Merah? Guru di sana cuma 8 orang. 8 orang yang pegawai negeri tetap Pak ya? Bukan, yang pegawai negeri tetap cuma 7 orang. Saya sendiri belum pegawai negeri, belum punya NIP itu. Belum punya NIP Pak? Ya. Tapi Bapak selama ini mengabdi di SD Tanoh Merah Pak ya? Benar. Baik, kira-kira faktor selanjutnya Pak, selain dari orang tua, dari para murid tersebut yang memang jarang sekali untuk mendorong siswa ke sekolah, ada nggak faktor lain Pak? Kira-kira dari SDM gurunya sendiri gimana nih Pak? Dari sistem guru sendiri juga dapat dikatakan berkurang. Kenapa? Dari segi kuantitas guru memang cukup 8, tapi karena letak strategisnya itu kurang menguntungkan, karena di Tanah Merah itu termasuk
kawasan terpencil, walaupun tidak terhitung terpencil, Pak. Iya. Kawasan terpencil, tidak terhitung terpencil. Kemudian guru-guru yang berada di sana rata-ratanya bukan orang putra daerah, Pak. Bukan putra daerah. Ada yang dari Ulegli PD, ada dari Kemananjung PD, ada dari Banda Aceh, ada dari Lamno. Saya sendiri dari Kabupaten PD juga yang kemudian menetap di Melabuh. Iya. Kemudian cuma satu orang yang saya rasa putra asli Tanah Merah. Ya, jadi karena kebetulan cuma satu orang yang menetap di Tanah Merah, jadi orang yang di luar itu sering aplos-aplos itu. Aplos-aplos, Pak ya. Kadang mau kunjungi anak di kampung, ada yang Banda Aceh anaknya sekolah di sana, bagaimana? Kan mau aplos-aplos gitu. Iya. Baik, kalau memang kondisinya seperti itu di SD Tanah Merah dengan gurunya yang tidak menetap di suatu tempat, Bapak yakin dan optimis bahwasanya SD Tanah Merah bisa standar nasional? Itu kalau jawaban standar nasional saya pikir sangat jauh gitu. Sangat jauh. Tapi kalau dari fisik dan gedung lumayan, Pak ya. Lumayan. Kira-kira siapa yang bangun, Pak? Pemerintah atau NGO nih? Yang membangun itu NGO saja. Iya. Nah, kita patut bersyukur mungkin kalau seandainya sudah diberikan fasilitas seperti itu, ditinggal kepada kualitas SDM guru, Pak ya. Ya kalau kita bersyukur, memang harus kita bersyukur. Karena bekas tsunami itu, sebelum tsunami kita belum pernah melihat sebuah gedung SD yang selevel itu. Tapi akibat daripada gempa dan tsunami, barangkali dampak negatif, dampak positif daripada tsunami, itulah kita bisa merasakan bagaimana nikmatnya tsunami itu dengan hadirnya gedung-gedung, bantuan dari luar negeri, dari mana-mana saja, kita bisa lihat dari mata kita hari ini, Pak. Baik, sekali lagi saya ingin mempertajam, Pak. Kira-kira dengan gedung seperti itu, Bapak optimis bahwasannya nanti di suatu saat SD Tanah Merah itu bisa mencuat di luar kabupaten, bahkan sampai taraf nasional? Kalau di segi gedung sangat mendukung, tapi dari segi kualitas anak didiknya perlu kita tingkatkan, perlu kita berdayakan mulai dari pada gurunya, orang tua muridnya, komite sekolahnya, dan segala komponen-komponen masyarakat lain termasuk desa, kepala desanya itu, sebetulnya kecamatannya gitu. Ya, baik. Terima kasih Pak Batiar. Sekali lagi pada pendengar yang memang mau menanyakan langsung kondisi SD Tanah Merah dan juga bagaimana proses belajar mengajar di SD sana, silakan aja Anda SMS di 085277992528. Sekali lagi di 085277992528. Baik. Narasumber yang kedua ada Ibu Nur Kamaliah dari SD Negeri Tanjung Melabuh. Iya, dari Tanjung Melabuh. SD Tanjung Melabuh ini artinya nyebrang sungai ya? Nyebrang sungai enggak ini? Enggak. Oh enggak. Jalan. Di pinggir jalan besar. Kira-kira dari kota Melabuh berapa jauh ini? 20 kilo. 20 kilo. Ibu bisa cerita sedikit bagaimana kondisi saat ini di SD Negeri Tanjung Melabuh? Makasih kepada moderator. Mungkin di SD Negeri Tanjung Melabuh itu untuk yang ke depan kita harapkan agar lebih jauh untuk lebih terampil dari berbagai bidang seperti itu. Untuk saat ini kira-kira yang sudah terampil itu di bidang apa ini? Mungkin kalau di sana ya, memang dibandingkan dengan SD-SD lain, memang di Tanjung itu memang inti. SD Inti? Iya, di SD Kecamatan Inti. KW16? Iya. Di Kecamatan KW16. Kalau seandainya SD Inti, kira-kira apa yang bisa diberi contoh kepada SD-SD yang lain yang ada di Kecamatan KW16? Ya, untuk peringkatnya di bidang olahraga. Kami sudah pernah mengirimkan atau sudah terwakili di bidang olahraga itu. Memang baru-baru aja ini minggu kemarin sudah ada anak dari SD kami 2 orang yang ke Banda Aceh itu untuk mengikuti olahraga di sana, pertandingan penjas itu. Penjas. Kira-kira juara berapa ini, Bu? Oh, belum tahu itu. Belum tahu, masih Iya. di Banda Aceh. Kira-kira reputasi lain apa yang bisa ditonjolkan oleh SD Negeri Tanjung Melabuh ini? Mungkin dari segi kedisiplinan. Ya. Ya, dari segi kedisiplinan, jika kita bandingkan dengan sekolah-sekolah yang ada di dekat-dekatnya itu, ya lebih dari sekolah-sekolah yang ada di sekitarnya. Iya. Tapi kekurangan kami di sini, Apa itu kekurangannya, Bu? ya kekurangannya gedung, Gedung. gedung dan guru. Di sana sangat minim guru. SD Negeri 1 Tanjung Melabuh persis di Kota Tanjung ya? Iya. Di Kota Tanjung yang baru-baru ini dibangun oleh ADRA. Iya. Iya, masih kurang gedung itu, Bu. Masih kurang gedung.
kurang gedung dan juga kurang gurunya. Ya, baik. Orang Tanjung, warga Tanjung yang saat ini mungkin lagi dengar El Sago di 94,5, yang memang mau kritik, mau saran tentang SD Negeri Tanjung Melabu atau SD Tanomira, silakan aja Anda SMS di 0852 77992528 dan juga terbuka untuk umum. Pada sore hari ini kita akan coba berbincang-bincang tentang dunia pendidikan di Aceh Barat. Dan saya ingin mempertajam, Bu, dengan kondisi saat ini bahwasanya di SD Negeri 1 Tanjung adalah sebuah SD inti, dampak yang akan diberikan kepada orang lain itu mungkin banyak reputasi yang sudah diraih. Bagaimana SDM gurunya sendiri, Bu? Ya, kalau SDM gurunya sendiri masih kurang ya. Bila kita bandingkan memang masih kurang. Tapi kami memang masih membutuhkan dan mempelajari apa yang harus dilakukan oleh seorang guru dan apa yang dapat merubah proses pendidikan ini untuk lebih terampil seperti itu yang diharapkan oleh nasional. Baik, makasih Ibu Nur Kamalia dari SD Negeri Tanjung Melabu. Saya mungkin akan memperkenalkan satu lagi narasumber kita, mungkin tidak asing lagi buat para pendengar. Beliau adalah komentator dari staf GSF yang saat ini menduduki posisi humas hubungan masyarakat. Beliau adalah Pak Azhar Sigigi. Assalamualaikum ini Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak, sehat Pak ya? Sehat seperti biasa Pak. Seperti biasa. Pak Gigi, bisa nggak sedikit menjelaskan atau memang bisa nggak sedikit cerita tentang dua perbedaan yang sudah kita dengarkan barusan di SD Tanomira yang begitu bagus gedungnya, namun masih ada minat dari orang tua atau dari wali murid yang sangat kurang mendorong siswanya, anaknya untuk belajar. Satu lagi di SD Negeri 1 Tanjung Melabu, mungkin dari reputasi, ada beberapa reputasi yang sudah diukir di SD Negeri, cuman gedungnya yang sangat terbatas. Mungkin Bapak bisa membaca atau bisa menceritakan kepada kami di sini fenomena seperti ini kira-kira seperti apa ini ke depan? Iya, saya jawab dulu sedikit tentang SD Tanomira tadi ya. Gedungnya sudah bagus, sudah setara nasional Pak Bahtiar bilang tadi ya. Itu memang kita akui gedungnya sudah sangat bagus. Ya. Tetapi sayang Pak, dengan gedung yang bagus itu pemerintah kita maupun pihak sekolah sendiri belum sanggup merawat gedung yang bagus. Seperti ada satu sekolah, namun bukan tingkat dasar, tingkat menengah. Listrik aja mereka nggak sanggup bayar, terpaksa pihak PLN memutuskannya hubungan. Ini akibat gedungnya yang terlalu mewah. Yeah. Dan satu hal lagi, itu di mana itu Pak? Ini tingkat menengah yang saya bilang tadi. Iya, di kota mana? Di SMK KW 16. SMK KW 16. Tidak mampu membayar ya. Begitu hal juga yang kita lihat di SD kebanyakan mereka tidak sanggup merawat karena gedungnya mungkin terlalu mewah, terlalu lebar. Jadi kebanyakan kita lihat WC-WC-nya yang kotor. Selain itu karena lantainya sudah keramik, jadi para anak-anak terpaksa disuruh buka sepatu oleh para guru-guru yang mengajar di situ. Nah, tapi saya tidak mengatakan dengan di Tanomira. Nah, tapi kebanyakan di tempat-tempat lain yang saya temui. Begitu disuruh buka sepatu pada anak-anak. Jadi si anak ini begitu keluar dia tidak memakai lagi sepatu, hanya dia menggunakan sepatu dari rumah ke sekolah saja. Sementara saat mereka bermain-main, baik main di lapangan, di pekarangan sekolah, mereka tidak menggunakan sepatu. Nah, jadi pihak guru mungkin masih menganggap mahalnya harga keramik dengan kaki si anak ini, yang siapa tahu kadang terluka, kena goresan, begitu. Dan yang satu lagi saya jawab Ibu yang dari Tanjung tadi ya, mengatakan SD beliau sudah inti. Jadi kalau menurut saya ini belum inti kalau masih di bidang olahraga yang hanya menjuarai bidang olahraga. Jadi dan kita pun mengharapkan kepada pemerintah nggak perlu itu apa maksudnya
memposisikan ini SD inti ini memberi gelar ini itu, kenapa nggak disamaratakan aja kan? Yang penting kan kualitasnya. Iya, apa sih bedanya? Yang penting kualitas. Iya. Kualitas seperti apa kalau Pak Gigi mengharapkan? Ya hasil produk dari SD itu sendiri. Ya, yang kita harapkan anak bangsa di. Ya, kira-kira seperti apa itu, Pak? Ya, menjadi ya seorang yang bisa bermanfaat bagi daerah setidaknya, Pak. Ya. Jangan seperti yang kita lihat sekarang ini kan, akibat ya pendidikannya. Iya. Apakah Pak Gigi selama ini melihat belum ada produk yang dihasilkan dari SD di Aceh Barat ini yang luar biasa? Ada. Nah, kita juga tidak tertutup kemungkinan ada memang. Jadi kenapa Bapak sempat mengatakan bahwasanya di SD inti, jangan mengatakan SD inti lah, SD sama semuanya, tapi produk yang harus diutamakan. Ini kenapa ini? Iyalah, kan produknya yang perlu bagi kita, dan SD pun yang namanya SD ya kita samakan semua. Kalau memang inti ya benar-benar diintikan, jangan hanya sebatas ini inti, tetapi masih ada kelemahan gedung, ya kan? Oh gitu. Baik Pak Gigi, terima kasih. Nanti akan kita coba sambung kembali. Pak Batiar, Bu Kamalia dan juga Pak Gigi. Dan bagi pendengar yang ada di rumah, sekali lagi saya ingatkan kepada Anda ingin berpartisipasi dengan kami di sini, silakan aja Anda kirimkan SMS Anda di 0852 77992528. Sembari kita menanti azan asar, mungkin kami bisa mempersembahkan beberapa tembang, dan setelah itu kami akan kembali lagi kepada 3 narasumber kita yang pada sore hari ini masih tetap membicarakan tentang dunia pendidikan di Kabupaten Aceh Barat. Dan program ini bekerja sama dengan GSF dan disupport oleh Kaput ya. Baik, untuk tadi mungkin perkenalan narasumber kita sudah sama-sama mendengarkan. Dari SD Negeri Tanah Merah ada Bapak Batiar Sarjana Agama, dan dari SD Tanjung Melabuh ada Ibu Nur Kamalia, serta komentator staf GSF ada Bapak Azhar Sigigi. Baik, untuk pertanyaan pertama mungkin pertanyaan yang sama kepada 2 narasumber, dan mungkin nanti akan dicoba klarifikasi oleh komentator. Dan sekali lagi saya ingatkan kepada pendengar, Anda juga bisa ikut berpartisipasi dengan kami di sini. Tentunya Anda mengirimkan pesan singkat Anda di 0852 77992528. Sekali lagi di 0852 77992528. Baik, mungkin Pak Batiar ini di sekolah Bapak ini sudah digunakan silabus dan RPP dalam mengajar ini, Pak? Mengenai silabus ataupun RPP dalam mengajar memang sudah lama dianjurkan, tapi namun dalam pelaksanaan masih tetap saja berjalan di tempat. Karena kenapa? Saya bilang demikian, karena untuk pemakaian silabus ataupun RPP ini bukan tidak mudah, bukan payah, tapi kadang-kadang kita kurang dalam melaksanakannya gitu. Sehingga pelaksanaannya akan tersendat gitu. Sehingga kami berapa kali telah coba untuk melaksanakan itu silabus atau RPP itu, namun pelaksanaannya masih agak kurang. Sehingga tetap saja mengarah kepada sistem pola-pola lama begitu. Iya, kenapa? Mungkin kendala yang sangat fatal atau kendala yang sangat nyata, Pak, ketika menerapkan sistem silabus dan RPP dan mengajar ini, kenapa, Pak? Semenjak saya bertugas di Tanah Merah, barangkali baru 2 kali kami mengikuti penataran tentang masalah silabus dan RPP. Sehingga pada Dewan Guru ini mengalami kesulitan dalam menyusun aja payah, bukan payah sebenarnya. Kita tidak teliti gitu. Tapi kalau kita teliti, saya rasa itu akan mudah tercapai. Karena saya rasa itu, saya lihat tuh untuk menemukan indikatornya aja susah. Terus kenapa susah itu? Kalau kita perhatikan secara sama, indikator ini tidak lebih daripada murid mampu atau bisa kita sambung dengan bahasa di standar kompetensinya, itu kan mudah. Tapi oleh karena kita jarang melaksanakannya, itu rasanya agak susah gitu. Iya. Apa tidak pernah dicoba, Pak? Pernah dicoba, tapi barangkali dalam percobaannya ini kadang-kadang mengalami kendala karena guru sendiri belum mampu. Guru sendiri belum mampu, apalagi untuk kita terapkan itu. Boleh saya tahu, Pak, kira-kira guru yang punya sertifikasi di SD Negeri Tanah Merah? Belum ada sama sekali. Belum ada sertifikasi sama sekali. Ya. Nah, dengan sangat kekurangtahuan daripada para guru untuk menjalankan sistem silabus dan RPP. Nah, kira-kira langkah yang akan ditempuh nantinya untuk lebih mudah dalam proses belajar mengajar apa ini, Pak? Saya rasa tidak lain kita pertajamkan sistem penataran mengenai silabus dan RPP gitu. Karena coba baru 2 kali ketiga ini kami ikuti dari yang dilaksanakan oleh
GSF, mudah-mudahan sudah agak nampak hasilnya. Dan saya sendiri saya yakin sudah bisa saya laksanakan itu. Iya. Walaupun dengan kualitasnya yang belum standar gitu. Belum standar, Pak ya. Tapi kalau memang sistem silabus dan RPP dalam proses belajar mengajar nanti belum bisa dijalankan secara maksimal, artinya masih jalan di tempat. Nah, Bapak juga punya optimis tadi kan bahwasanya ini akan menjadi standar nasional. Gimana, Pak? Untuk dalam pencapaian tersebut langkah-langkah apa yang akan dilakukan nih? Kalau dibilang itu langkah-langkah, memang banyak langkah-langkah. Yang pertama yang harus diupayakan oleh pihak penyelenggara sekolah itu sendiri, dari kepala sekolah, dari termasuk komitenya, termasuk dalam hal ini lembaga pendidikannya, lembaga apa itu, dinas pendidikannya begitu. Dengan memaksimalkan sistem apa itu penataran yang tahunan itu. Iya. Barangkali untuk 1-2 tahun ke depan kita bisa lebih maksimal dalam menjalankannya itu, saya rasa itu. Baik, boleh nggak kami tahu, Pak, berapa kira-kira guru yang sudah pernah ikut penataran di SD Tanah Merah yang dilakukan oleh Diknas? Yang sudah pernah dilakukan oleh Dinas, barangkali semua guru ikut gitu. Semua guru ikut. Iya. Dan untuk saat ini, menurut Bapak, kira-kira ada nggak perhatian dari pemerintah untuk SD Tanah Merah? Kalau kita lihat perhatiannya ada. Dengan adanya, maksudnya dari Tanah Merah aja itu termasuk di antara SD di Sungai Mas termasuk lumayan gurunya. Dari dulu 9, sekarang sudah tinggal 8, tapi masih lumayan dibandingkan dengan SD lain itu. Maksudnya, Pak? Maksudnya sudah lumayan. Ada SD lain yang 4 guru negeri, ada yang 3 guru negeri, tapi kami sudah lumayan, sudah 8 gitu. Sudah 8 guru negeri. Baru-baru ini ada guru kontrak yang kata notabene dari Pak Kadis itu mengatakan akan diposisikan dan diutamakan bagi sekolah-sekolah terpencil seperti SD Tanah Merah. Ada nggak perekrutan orang di sekitar Tanah Merah yang menjadi guru di SD Tanah Merah? Secara saya tahu itu belum ada sama. Belum ada. Berarti yang dilakukan oleh Diknas selama ini bahwasanya merekrut guru-guru kontrak yang berada di dekat SD terpencil itu belum dilaksanakan. Sementara ini belum, Pak. Belum ya. Baik, terima kasih Pak Batiar. Nanti akan kita coba sambung kembali. Bu Nur Kamalia, mungkin pertanyaan sesama ini. Kalau di SD Negeri Tanjung Melabuh gimana ini? Sudah dilakukan sistem silabus dan RPP dalam mengajar atau belum ini? Iya, alhamdulillah kami sudah. Sudah ya? Ya. Gimana? Dampak apa yang kira-kira dirasakan oleh guru itu sendiri dan juga bagi manfaat murid itu sendiri? Mungkin kalau dari segi manfaatnya, dari segi gurunya setelah membuat RPP silabus dan RPP tersebut, dia akan lebih terarah dalam melakukan PBM, yaitu proses belajar mengajarnya. Iya. Mungkin akan lebih berdampak kepada anaknya yang setelah yang namanya saja silabus dan RPP kan telah kita rancang sedemikian rupa sehingga membuat anak-anak agar lebih bisa memperoleh dan menimba ilmu memang betul-betul ya didapatkan dari yang telah kita ajarkan. Iya, kira-kira kalau kendala dalam proses silabus dan RPP dengan kurikulum yang lama ini kira-kira apa kendalanya? Mungkin kalau kendalanya tidak ada ya, karena kami dari khusus guru SD Tanjung Melabuh itu memang sudah tiap kali ada dibuat training selalu mengikutinya. Selalu mengikuti training. Apakah dengan training yang sudah diikuti itu bisa nggak diterapkan dengan ini ikut training kan nggak semua guru nih. Iya. Di setiap event-event training itu tidak semua guru mendapatkan jatah untuk ikut training. Nah, gimana sistem untuk pembagian kepada teman-teman sekolah ini, teman-teman guru? Ya, yang membuat training ini kan bukan hanya GSF. Betul. GSF saja, yang lainnya juga ada. Nanti GSF yang telah melakukannya dari kelas 1 sampai dengan kelas 3. Sedangkan kelas-kelas yang lainnya ada lagi yang membuatnya dari UNICEF dan dari dinas-dinas yang lainnya. Bu Nur sendiri sudah berapa kali ikut training dan training apa aja yang sudah diikuti? Sudah 3 kali. Training apa aja tuh, Bu? Training guru SD, wali kelas yang dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 yang baru aja dibuat dari GSF. Kemudian training yang dibuat oleh ADRA, yaitu yang khusus untuk guru bahasa. Yeah. Itu guru bahasa yang dibuatnya di SMK Negeri 1. Iya. Dari dinas sendiri? Dari dinas sendiri, saya sendiri belum. Belum. Kalau teman-teman yang lain sudah. Iya. Nah, ada nggak suatu pemahaman bagi guru-guru di SD Negeri Tanjung Melabuh dalam menerapkan sistem silabus ini? Iya.
Ada pemahaman tersendiri. Ya, Bisa nggak jelas. diceritakan pada kami? Gimana? Maksud pemahamannya itu seperti apa? Kesepakatan atau seperti apa ini? Ya, kesepakatan antara guru-guru kemudian dengan kepala sekolah juga, karena ini memang dibutuhkan karena tanpa ada silabus dan RPP memang padahal memang tidak bisa terjadinya proses belajar mengajar itu sendiri. Silabus itu sendiri apa ini, Bu? Kami sendiri nggak paham ini. Apa itu silabus itu? Silabus yaitu rancangan yang sudah disusun sedemikian rupa, ada SK dan KD-nya, standar kompetensi dan kompetensi dasar, kemudian ada indikatornya, kegiatan belajar dan mengajarnya, ada penilaiannya, dan ada bentuk tes-tesnya bagaimana itu yang kita gunakan, semua sudah tertera di silabus yang telah kita buat itu. Yang ngetes itu siapa, Bu? Yang ngetes. Tadi kan ada Ibu katakan Iya. bahwasanya di silabus itu sendiri juga ada yang ngetes ini. Ya, yang ngetes itu siapa? Bukan, maksudnya yang ngetes orang setelah kita buat silabus, bukan orang lain yang mengetes silabus tersebut. Tapi di kegiatan belajar dan pembelajaran itu kan kita ada tes lisan dan tes tulisan dengan anak-anak, yaitu di kegiatan pembelajarannya. Maksudnya. Di kegiatan pembelajarannya. Iya, Bagaimana dalam daya serap dari anak-anak ini sendiri setelah menerapkan sistem silabus di SD Negeri Tanjung Melabuh? Berbeda dengan Tanah Merah. Tanah Merah memang belum begitu semua memahami tentang silabus dan RPP. Nah, sementara di SD Tanjung Melabuh ini sudah memahami dan juga sudah dilakukan, sudah diterapkan. Gimana respon dari murid-murid tersebut? Respon dari murid-murid ya sangat antusias dalam menerima ilmu yang setelah disusun sedemikian rupa oleh guru-gurunya. Itu memang ada nampak yang lebihnya dari yang enggaknya itu. Iya, nah, ada ini nggak, Bu? Kira-kira murid dengan guru itu ada dialog interaktif seperti ini atau diskusi-diskusi, ada nggak ini? Iya, ada. Pernah dilakukan di SD Negeri Tanjung Melabuh. Iya. Satu hal mungkin saya ingin tanyakan, kalau di SD Tanah Merah itu satu pun nggak ada guru yang sertifikasi. Kalau di SD Tanjung Melabuh gimana? Ada nggak ini? Sama juga. Sama juga, Masih iya, belum ada. Iya. Baik Bu Nur dan Pak Batil, saya kembali ke Pak Gigi. Pak Gigi, mungkin dengan pemenangan-pemenangan yang seperti ini diberikan oleh dua narasumber kita dari SD yang berbeda, di satu sisi memang silabus ini sangat memudahkan bagi guru-guru dalam menerapkan pelajaran, dan di satu sisi lain ada beberapa kendala-kendala seperti kata Pak Tiar dan juga kata Bu Nur Kamalia. Menurut Anda, kira-kira kendala yang sangat nyata ini apa? Iya, baik. Guru ini kan orang yang digugu dan ditiru kan, gitu kan. Digugu ini apa ini, Pak? Iya. Maksudnya begini, Iya. guru ini kan modeling, contoh Oh gitu. bagi kita semua ya, Mm-hmm. bagi murid sendiri kita begitu. Ya seperti Bapak Baktiar bilang tadi, mungkin dalam penerapannya ini juga pemahaman guru sendiri Pak ya, belum mapan Pak ya, terhadap realisasi baik terhadap silabus. Nah, kalau seandainya kita mengatakan bahwasanya guru yang tidak memahami, artinya kan nggak usah jadi guru ini. Iya, mungkin barangkali begitu Pak. Jadi menurut Anda kendala yang sangat nyata, indikator apa ini? Kok bisa menyebabkan guru tidak memahami apa itu silabus? Mungkin bukan tidak memahami, kurangnya memahami, ataupun realisasinya Pak agak sulit Pak ya, gitu. Mungkin banyak hal sebab penyebabnya, karena kan guru ini dia ada yang memang benar-benar guru dan ada juga yang pegawai ingin cari pekerjaan. Bisa nggak Pak dipertegas kembali kira-kira kendala apa ini? Sehingga sangat kurang pemahaman guru-guru terhadap silabus dari RPP ini. Pendidikannya mungkin. Pendidikannya maksudnya ini seperti apa nih Pak? Pendidikannya juga kita banyak melihat seperti yang terjadi di Aceh Barat sendiri ini, banyak kampus-kampus yang menjamur sekarang ini. Itu hasil apa sertifikasinya kita belum mengetahui apa terakreditasi ataupun ilegal dengan legal juga belum kita ketahui, kebanyakan yang demikian. Mungkin hasil produk itu. Baik, Pak Gigi, saya kembali Pak Batir. Belum saya potong. Dan satu hal lagi, seperti yang terjadi baru-baru ini dalam perekrutan guru kontrak itu, banyak terjadi ini di Tenggarai ya. Kita tidak bisa memponis karena bukan hak kita. Di Tenggarai dalam perekrutan guru itu banyak terjadi sogok menyogok. Yang baru-baru ini. Selain itu banyak ada juga yang terjadi bahwa ada guru yang tidak honor tapi bisa lulus ke guru kontrak. Ya mungkin hasil-hasil produk yang demikian sehingga menjadi guru di saat dia mengajar
menjadi kendala bagi dalam Iya. proses pembelajaran. Artinya lagi-lagi sekarang dinas belum berperan dengan baik. Iya. Menurut Anda seperti itu? Ya, ini saya menduga ya. Iya. Ya mungkin begitu. Tapi kalau di segi pendidikan ini niat baik pemerintahan sebenarnya sudah cukup baik. Iya. Ya, dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang tentang guru dan dosen, tetapi realisasinya di lapangan yang terjadi. Nah, kalau hal ini terjadi terus di Aceh Barat ya, mungkin pendengar di rumah juga akan berasumsi seperti saya. Bagaimana nasib anak-anak kami 15 tahun ke depan nanti ini? Ya, itu sebenarnya kan tanggung jawab pendidikan bukan pada guru saja kan, termasuk para orang tua dan kita sendiri ini. Makanya mari bangkit bersama gitu loh. Baik, Pak Gigi, saya kembali lagi ke Pak Batiar. Pak Batiar setuju nggak dengan kata Pak Gigi bahwasanya pemahaman tentang silabus dari RPP ini sangat kurang diketahui oleh guru-guru karena memang background atau latar belakang pendidikannya ini? Boleh saya katakan sangat setuju. Karena apa? Saya tambah sedikit seperti Pak Gigi bilang. Kebanyakan guru-guru di sini bukan dari profesinya sebenarnya. Iya. Kadang-kadang orang kuliah di hukum, kadang-kadang kuliah di adab, kadang kuliah di usuluddin di mana-mana karena pengen jadi guru, terpaksa ambil akta 4. Ambil akta 4 barang berapa bulan, 6 bulan selesai jadi guru. Jadi apa jadinya nanti si pendidikan kita? Itu karena kebanyakan daripada guru-guru yang diangkat sekarang, yang diorbit sekarang, kebanyakan bukan dari jurusan guru. Maka persoalan ini akan mengakibatkan terlantarnya apa yang dimaksud itu seperti RPP, silabus belum mampu, RPP belum mampu dan lain-lain hal. Karena RPP dan silabus ini termasuk barang baru menurut saya itu. Iya. Kalau seandainya Pak Batiar setuju dengan kata Pak Gigi bahwasanya latar belakang yang sangat mempengaruhi. Kenapa juga pemerintah kita, khususnya Aceh Barat saya ini merekrut orang-orang untuk menjadi guru itu dengan latar belakang yang berbeda ini? Mungkin latar belakang yang berbeda itu kalau kita selaku manusia kita juga butuh yang demikian. Kenapa? Kita kuliah di hukum atau kuliah di mana-mana, ternyata lapangan pendidikannya masih kurang. Sehingga pemerintah mengambil jalan lain, bukalah akta 4. Sayang anak-anak ini nggak bisa bekerja di sebagai pegawai negeri. Jadi bukalah akta 4, ambil akta 4 berapa bulan, kita jadi guru. Karena di tempat-tempat lain barangkali lapangan pekerjaannya sangat sulit, katakanlah di industri-industri lain, maka kebanyakan orang beralih ke guru itu. Iya. Nah, kalau seandainya hal ini tetap berlaku di Aceh Barat, mungkin kata orang bijak ya, kita mengadopsi bahasa-bahasa orang bijak. Tunggulah sebuah kehancuran ketika memang profesi yang dilakukan itu bukan dengan orang ahlinya. Ini gimana nih, Pak? Memang benar pendapat itu. Karena segala sesuatu itu ada ahlinya. Kalau misalnya orang ahli bertukang, yang kita serahkan pekerjaan bertukang. Orang ahli tukang kebun, kita serah pendidikannya masalah berkebun. Bukan dalam artian yang sempit, tapi dalam artian yang luas. Tukang kebun kan perlu juga pendidikan. Orang itu perlu juga pendidikan soal kebun. Orang itu bertukang, perlu juga pendidikan soal tukang. Jadi tidak semua pendidikan itu bisa diarahkan kepada pendidikan formal seperti di sekolah. Yaitu semua orang itu bisa dikatrol untuk menjadi pendidik, tapi khusus dalam bidangnya masing-masing itu. Baik, Pak Batiar, saya kembali kepada Bu Nur Kamalia. Tadi Pak Gigi juga mengatakan bahwasanya untuk rekrutan guru-guru kontrak yang baru-baru ini dilangsung di Aceh Barat itu ada indikasi menduga bahwasanya ada sogok menyogok. Kalau Ibu sepakat nggak dengan kata Pak Gigi? Ya mungkin saja ya. Kenapa, Bu? Jika pada suatu tes yaitu untuk bisakah itu masuk tes PNS atau sebagai guru kontrak, bisa jadi itu karena orang yang ingin sesuatu itu dilakukan dengan berbagai cara, ya kan? Apa saja dilakukannya untuk mendapatkan maksudnya. Ya, maksud saya tadi itu, Ibu sepakat nggak dengan kata Pak Gigi bahwasanya saat perekrutan guru kontrak baru-baru ini di Aceh Barat menduga dalam tanda kutip itu ada sogok menyogok. Ibu sepakat nggak dengan kata beliau? Oh, kalau itu saya kurang tahu. Kurang tahu. Ibu sendiri PNS? Tidak. Bukan. Guru kontrak? Bukan juga. Bukan. Guru bakti? Iya. Baru-baru ini ada ikut nggak? Enggak, nggak ada ikut. Baik, Bu, mungkin dengan perkembangan yang terjadi saat ini seperti yang seperti Pak Gigi katakan tadi bahwasanya untuk rekrut guru kontrak aja udah sogok menyogok. Bagaimana nasib pendidikan ke Aceh?
Ya mungkin tidak tahulah ya, seperti kata bijak tadi mungkin jika orang-orang yang di depannya saja sudah seperti itu akhlaknya, bagaimana ke depannya mungkin sangat-sangat berpengaruh negatif terhadap pendidikan ke depannya. Berarti Ibu juga mengatakan bahwasanya dinas juga tidak berakhlak gitu. Bukan saya memvonis bahwa dinas itu tidak berakhlak, tapi jika orang-orang dinas seperti itu ya tidak tahulah. Iya, padahal dalam perekrutan tersebut kan ada tim baik tim penilai, tim penerima, itu kan ada timnya semua. Dan itu mungkin ada badan independen bahkan saya dengar seperti itu. Nah, menurut Ibu kalau seandainya akhlak mereka baik, mungkin mereka juga akan merekrut yang baik ya? Iya. Menurut Ibu seperti itu? Iya. Baik, pendengar di rumah sekali lagi saya ingatkan kepada Anda silakan aja SMS kepada kami di 0852 77992528. Kita masih berbincang dengan 3 narasumber kita tentang dunia pendidikan di Aceh Barat. Saya kembali ke Pak Bater ini, Pak. Mungkin saat ini kita kenal dengan tematik. Saya sendiri nggak paham ini apa yang namanya tematik ini. Kalau di sekolah Bapak udah dilakukan sistem tematik ini, Pak? Alhamdulillah di sekolah kita coba untuk melakukan sistem tematik itu. Karena sistem tematik itu sangat cocok untuk anak kelas 1, 2 sampai 3 itu. Soalnya itu belum bisa kita paksakan bagaimana menerapkan pendidikan matematik melalui IPA melalui agama melalui. Tapi untuk kelas 1, 2, 3 sangat cocok saya sistem tematik itu. Iya, Bapak bisa nggak jelaskan kepada pendengar untuk sore hari ini bahwasanya tematik itu seperti apa ini? Kalau saya jujur aja nih, Pak, saya kurang paham ini tematik. Apa tematik itu sama dengan matematik ini maksudnya? Tidak. Jadi gimana? Tematik artinya menggabungkan beberapa mata pelajaran dalam satu kali pertemuan gitu. Misalnya dalam satu pertemuan ini matematika, IPS, agama, dan beberapa mata pelajaran kita gabungkan sekali masuk. Karena anak-anak kan belum bisa membedakan antara matematika dengan hitungan, mana kali, mana tambah. Barangkali belum itu bisa membedakan gitu. Tapi kalau kita gabungkan dalam satu sistem tematik, kita berikan pelajaran agama. Di dalam agama itu ada rukun iman. Berapa rukun iman? 6. Berarti anak sudah tahu 6 itu angka itu. Rukun Islam berapa? 5. 5 itu angka. Berarti kalau kita tambah 6 tambah 5 berapa? Sudah jadi 11. Itu dalam masuk matematiknya. Oh gitu. Nah. Artinya tematik menggabungkan beberapa mata pelajaran ini. Itu kita terapkan sekali jalan. Dan saya dengar dari guru-guru juga mengatakan bahwa tematik itu juga menggunakan alat-alat nih, Pak. Ya. Baik apakah alat itu secara hidup atau memang alat yang ada di sekeliling kita. Kalau di SD Tanah Merah sendiri gimana nih, Pak? Tematiknya itu mudah saja. Iya. Seperti kita belajar IPA dengan akidah akhlak itu. Kalau kita bilang IPA itu ada makhluk hidup dan makhluk tidak hidup itu. Ya. Di sekitar kita ada makhluk hidup. Contohnya tumbuhan, hewan dan sebagainya. Kemudian ada makhluk yang mati, yang nggak hidup, seperti batu, tanah atau apa lagi itu. Kalau kita bandingkan dengan itu, dengan akhlaknya itu, kita boleh mengambil hewan. Hewan itu dibunuh atau tidak? Itu jangan dibunuh. Kalau secara adabnya bagaimana itu? Berarti akhlak yang baik atau akhlak yang buruk? Itu kita bisa terapkan kepada anak. Akhlak itu yang bagus itu kalau kita dapat satu hewan kita tidak bunuh, kita pelihara. Itu berarti akhlak yang mulia itu. Kita kaitkan dengan agama bisa. Kita kaitkan dengan matematik juga bisa. Berapa banyak tumbuhan di sekitar kita? Coba hitungan anak. Itu ada rambutan, apalagi ada tumbuhan, ada pisang, ada pepaya. Coba itu berapa banyak tumbuhan yang ada di rumah kamu sendiri itu. Anak-anak bisa menghitung di rumah saya ada nanas, ada pisang, ada pinang, ada durian. Berapa jumlah? Ada 10 barangkali. Itu sudah termasuk matematika itu. Jadi sekali kita terapkan itu, ilmu agama sudah ada itu adab, ilmu matematika sudah ada itu, IPA ada itu gitu. Baik, sebelum di training oleh GSF sistem tematik, Pak ya? Sudah pernah nggak, Pak, di Tanah Merah dilakukan sistem ini? Kami sudah pernah menyelesaikan, tapi cuma ala kadar gitu. Cuma kami berikan sekedar aja. Yang juga mengarah kepada model lama itu. Baik, Pak Bater. Kalau menurut Bu Nur Kamalia gimana nih? Sistem tematik yang dilakukan di SD Negeri Tanjung Melabu, apakah juga sudah pernah dilakukan sebelum-sebelumnya, sebelum di training oleh GSF, atau memang baru kali ini? Ya, alhamdulillah kami juga telah melakukannya sebelum dibuat training oleh GSF ini. Oh ya, gimana dari siswa itu sendiri?
minat belajar mereka gimana? Oh ya, sangat-sangat berminat dia belajar dengan metode tematis ini. Karena metode tematis ini menggunakan berbagai menggabungkan berbagai macam mata pelajaran dalam satu kali pertemuan. Kemudian dalam sistem tematis tersebut kita diajak untuk berseni juga, berseni budaya, itu ada menyanyinya di situ, bisa juga dengan praktikum, bisa juga dengan penelitian. Nah, seperti itu. Kan jika anak-anak coba kita lihat, pasti jika langsung kita praktekkan atau kita peragakan, kita nampakkan, kita ajak bernyanyi, bermain, pasti dia sangat-sangat suka ini. Sangat suka. Iya. Untuk diajak bermain. Tapi di dalam bermain ada pelajaran yang... Iya, memang ya seperti itulah. Dalam bermain itu memang terfokus pada pelajarannya yang kita berikan itu. Baik, sekali lagi bagi pendengar yang ada di rumah, silakan aja Anda SMS di 0852 77992528. Kami akan kembali setelah yang satu. Baik, masih dari Jalan Nasional Komplek Bulog Melabuh bersama saya Popon dan juga 3 narasumber kita pada sore hari ini. Ya, masih berbincang tentang dunia pendidikan di Kabupaten Aceh Barat. Mungkin tadi kita juga sudah menyimak beberapa pertanyaan yang coba kami lontarkan kepada narasumber kita, dan juga nanti akan kami bacakan SMS dari para pendengar di penghujung acara. Dan untuk saat ini kita kembali lagi mungkin ke Pak Batiar ini. Bapak mengajar di kelas berapa ini, Pak? Saya kebetulan guru agama, jadi mengajar dari kelas 1 sampai kelas 6 gitu. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Kira-kira di SD Bapak sudah menggunakan ini enggak, Pak? Sudah berjalan metode CTL belum ini? Itu sudah lama ya. Sudah lama. Bapak bisa jelaskan sedikit CTL ini seperti apa ini? Itu metode lama. Itu metode penerapan satu pelajaran, cuma satu pelajaran itu gitu. Tidak termasuk dalam pelajaran-pelajaran lain gitu. Kan matematika belajar masuk matematika sampai habis jam pelajaran matematika gitu. Oh gitu, Pak ya. Artinya satu pelajaran yang monoton ya. Baik, kalau Ibu Nur Kamalia sudah tahu apa ini CTL ini, Bu? Iya. Iya, sudah berjalan di. Memang sudah berjalan dari itu kan untuk kelas 4, 5 dan 6. Nah, kalau dari sisi training yang dilakukan oleh GSF, kira-kira cocok nggak untuk kelas 1 sama kelas 3 ini untuk wali murid? Ya, 1 wali guru ya. Guru wali murid. Guru wali kelas. Guru wali kelas. Ya. Kira-kira cocok nggak ini? Iya, sangat-sangat cocok kan, karena ada hubungannya dengan, karena yang diajarkan dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 itu tematis. Pembelajarannya secara tematis. Secara tematis ya. Baik, kalau keterlibatan orang tua wali murid di SD Negeri 1 Tanjung Melabuh gimana nih? Ya, kalau keterlibatan antara wali murid dengan sekolah itu masih sangat-sangat kurang gitu. Masih sangat kurang. Kurangnya seperti apa ini, Bu? Ya, seperti tidak memperhatikan setelah anaknya ke sekolah itu tidak memperhatikan lagi apa. Misalkan dia tidak hadir ke sekolah, masih sangat kurang orang tua yang memberitahukan, yang datang langsung ke sekolah seperti itu masih belum ada. Masih belum ya? Masih belum ada. Ini kenapa ini? Apakah kurang pemahaman dari orang tua atau memang kurangnya sosialisasi dari dinas atau dari komite sekolah itu sendiri? Jika dikaitkan mungkin semuanya betul. Semuanya betul maksudnya? Semuanya betul, yaitu mungkin pemahaman wali murid itu terhadap bagaimana dan apa yang harus dilakukan terhadap anaknya itu masih sangat minim, masih sangat kurang. Dan peran-peran dari pihak lain, ini kan pendidikan sekolah tidak hanya setelah mendaftarkan anaknya ke sekolah, tidak dilepas begitu saja, tidak harus setelah anak diberikan ke sekolah ya sudah orang tuanya lepas tangan. Mungkin orang tuanya lepas tangan. Iya. Artinya lepas tangan melepaskan anaknya di sekolah ya. Iya, langsung melepaskan anaknya di sekolah dan tidak ada kabar atau tidak ada interaksi antara orang tua dengan guru seperti itu. Nah, guru sendiri nggak pernah melakukan pendekatan nggak dengan wali murid? Kalau dikatakan guru melakukan pendekatan dengan wali murid, mungkin ya ketika ada acara saja, misalnya dengan
ketika dibuat Isra Mi'raj atau Maulid atau acara perpisahan seperti itu saja setelah diundang oleh sekolah terhadap wali murid, itu yang datang pun enggak seperti itu, tidak yang seperti kita harapkan. Kenapa, Bu? Sangat minim. Kenapa? Ya mungkin karena pemahaman orang tua itu kurang kerjaan mungkin datang ke sekolah. Nah, lagi-lagi saya ingin mempertegaskan ini, Bu. Ingin mempertajam bahwasanya setiap pemahaman wali murid memang sudah sangat kurang. Iya. Nah, guru-guru sendiri pernah nggak memberikan pemahaman betapa pentingnya keterlibatan orang tua terhadap pendidikan si anak? Sudah pernah belum ini? Ya mungkin ketika ada acara-acara tersebut, ketika itulah yang diberikan pemahaman terhadap orang tua atau wali murid tersebut. Acara tersebut kan setahun sekali nih, Bu. Iya. Setahun sekali orang tua wali murid harus datang ke sekolah. Seharusnya kan tidak seperti itu. Tapi mungkin ya ini kelemahan dari sekolah juga. Tidak bisa disalahkan kepada orang tua saja. Kemudian komite sekolah juga berperan. Kemudian antara guru dengan murid, dan itu kan semua komponen itu harus saling bekerja sama supaya terjadi pendidikan yang kita harapkan. Untuk saat ini di SD Negeri Tanjung Melabu seperti apa ini? Maksudnya seperti apa? Seperti apa keadaannya hubungan wali murid dengan guru baik dengan komite sekolah? Masih sangat-sangat minim. Masih sangat minim. Minim dalam arti kata? Jika kita katakan tidak ada, tidak bisa juga, karena masih ada orang tua yang ada berminat atau ada hubungan atau interaksi dengan kepala sekolah atau dengan guru yang ada di situ. Iya, kalau dari komite sekolah sendiri gimana nih perannya? Kurang juga. Kurang juga. Apakah hanya menunggu dana BOS atau seperti yang kalau ada biaya baru datang? Kalau nggak ada biaya? Iya. Seperti itu. Bukannya yang diharapkan dan yang dilihat-lihat cuman dana BOS saja, tetapi padahal jika kita ikut sertakan semua aspek yang ada di dalam pendidikan itu, orang tua murid, komite, kepala sekolah dan guru-guru semuanya itu, misalkan jika kita kekurangan bangku, kan tidak harus menunggu uang BOS seperti itu. Apa juga langkah yang harus kita lakukan. Jika ini semua berkumpul, maka solusi untuk mendapatkan sebuah kursi atau sebuah meja itu kan dengan bermusyawarah. Misalkan dari orang tua murid ada sedikit, ini ada sedikit bantuan, atau dari komite ada sedikit. Jika sudah digabungkan, maka akan mendapatkan apa yang kita harapkan, mungkin seperti itu. Iya, dari guru-guru sendiri, pihak Dewan Guru sendiri, mohon maaf, dalam 1 bulan ini berapa kali, Bu, pertemuan? Maksudnya guru dengan guru-guru, Dewan Guru semua. Dewan Guru semua. Mungkin 1 bulan 2 kali. 1 bulan 2 kali. Itu sudah pasti di SD Negeri Tanjung Melabu 2 bulan sekali lakukan pertemuan. Iya. Kira-kira yang dibahas kira-kira apa aja nih, Bu? Apa saja, apakah dalam proses belajar mengajarnya, kemudian evaluasi dari guru-guru dalam pembelajarannya. Gitu. Nah, yang sangat ditekankan oleh komite sekolah, oleh kepala sekolah, mungkin ini kira-kira apa ini? Yang ditekankan kepada guru. Pada guru-guru. Mungkin ya belajar memaksimalkan jam pelajarannya itu. Memaksimalkan jam pelajarannya. Memaksimalkan jam pelajaran ini seperti apa ini kira-kira? Itu memaksimalkan jam pelajaran, bahwa jika guru tidak ada yang misalkan tidak terdesak kepentingannya, itu diharapkan jangan ada yang tidak hadir, mungkin seperti itu. Kalau seandainya terdesak boleh tidak hadir. Iya. Kalau seandainya nggak terdesak nggak boleh nggak hadir, harus hadir. Harus hadir. Itu sebuah peraturan atau seperti apa ini, Bu? Sebuah peraturan. Sebuah peraturan yang harus dijalankan harus dijalankan oleh guru-guru. Oleh guru-guru. Seandainya guru-guru itu tetap juga tidak menjalankan seperti itu, kira-kira ada sanksi nggak di SD Negeri 1 Tanjung Melabu? Sejauh ini memang belum ada yang melanggar. Belum ada yang melanggar. Iya. Maksudnya mereka semua patuh pada peraturan. Iya. Seandainya nanti kami dari masyarakat menemukan guru-guru yang saat di jam pelajarannya itu berada di warung kopi, ini seperti apa ini? Mungkin itu ada skor dari kepala sekolah. Hanya skor?
Ya mungkin, tapi sejauh ini memang belum. Memang belum. Memang belum. Belum tahu atau memang belum ketahuan? Memang belum ada guru-guru yang seperti itu. Kalau seandainya kami menemukan? Iya, silahkan dilaporkan saja kepada kepala sekolahnya. Baik Bu Nur Kamalian, terima kasih banyak. Dan mungkin saya kembali ke Pak Batiar ini Pak Batiar. Kalau di SD Negeri Tanoh Merah Pak, peran komite sekolah dan wali murid itu seperti apa nih? Sebenarnya kami masih saja menganut hal-hal yang salah sebenarnya. Kenapa saya bilang demikian? Yang seharusnya seorang komite sekolah harus dari masyarakat atau wali murid. Tapi kami telah melakukan hal yang salah. Komite sekolah kami termasuk seorang guru gitu. Yang kebetulan guru itu dulu guru kontrak, sekarang sudah menjadi guru negeri. Yang sementara ini masih menjabat sebagai ketua komite sekolah. Walaupun dari sisi lain memang memudahkan seorang komite berada tiap hari di sekolah. Tapi dari satu sisi memang agak salah. Kenapa? Mereka jarang berinteraksi dengan masyarakat. Iya. Ya gitu. Karena komitenya tiap hari dari sekolah, tapi hubungan dengan masyarakatnya agak kurang itu. Sehingga masyarakat antara masyarakat dengan guru itu jarang ketemunya itu. Baik, kenapa kira-kira kenapa wali murid saat itu memilih ketua komite sekolah itu harus dari guru? Karena begini, karena dulu itu suasana dalam keadaan konflik gitu. Kalaupun komite orang pada luar sekolah, pada waktu itu orang itu sering tinggal di Melabuh. Iya. Sehingga harus terpaksa memilih anggota ketua komitenya itu dari guru. Karena mau tidak mau mereka harus berada di kampung, berada di sekolah. Sehingga segala aktivitas yang dijalankan oleh guru bisa dijalankan walaupun tidak semua guru bisa hadir pada waktu itu karena ada konflik. Tidak ketua komite lah itu yang tiap hari harus mengajar itu. Harus mengajar. Dan itu juga tidak mengurangi nanti atau tidak mengganggu aktivitas dari komite sekolah itu sendiri ketika beliau jadi seorang guru. Sementara ini karena aktivitas daripada komite juga belum nampak kelihatan gitu, maka guru itu tetap saja mengajar gitu. Lagi-lagi komite sekolah di SD Tanoh Merah belum berperan dengan aktif. Kira-kira kalau seandainya nanti kami menanyakan kepada komite sekolah, kira-kira tahu nggak fungsi komite sekolah itu apa ini? Barangkali fungsinya tahu, untuk menjalankannya masih tetap begitu aja gitu. Baik, kalau keterlibatan wali murid terhadap dunia pendidikan sekolah ini gimana nih Pak? Begini, kami jarang juga melakukan pertemuan-pertemuan informal dengan wali murid, jarang. Karena masyarakat kami juga masyarakat yang di desa, banyak yang kebun, banyak yang ke sawah. Jadi pertemuan secara informal itu, secara formal itu jarang. Paling-paling ada 1-2 wali murid yang sering kadang duduk-duduk sekolah sambil pose, duduk-duduk minum kopi, itu sering. Kita wawancara sekilas masalah pendidikan, bagaimana anak kampung kita. Kalau terus-terusan anak begini sering bolos sekolah, bagaimana? Itu sering kita wawancarai. Sering. Secara formalnya belum gitu. Secara formalnya belum. Kenapa belum, Pak? Kebetulan guru kami juga kan banyak yang tinggal di luar. Kalau kita ambil waktu pun kami ambil waktu kapan sore. Kita sudah pada pulang. Kita ambil waktu sebagiannya. Kadang-kadang sedang belajar. Jadi untuk saling kompromi masalah soal pendidikan itu sangat jarang terjadi gitu. Di SD Tanoh Merah sudah ada perumahan guru, Pak? Perumahan guru barusan suatu bangun. Sudah ada berapa unit? Ada 3 unit yang baru. Satu pun guru tidak pernah tinggal di sana? Sementara ada 4 guru, 3 guru atau 4 guru yang tinggal tetap. Yang tinggal tetap. Itu putra daerah? Bukan. Orang juga dari Banda Aceh, yang dari Sigli. Kadang-kadang tiap bulan harus kembali kampung sebentar itu. Istri yang di sana, ada yang istri di Aceh Timur. Ada yang suaminya di Banda Aceh begitu. Tapi yang pasti ketika mereka keluar daerah tidak di saat proses belajar mengajar, Pak. Artinya dari hari Senin sampai hari Sabtu tidak ya? Oh, tidak. Tetap hari Minggu dia hari Minggu balik, hari Sabtu, hari Minggu balik gitu. Hari Sabtu dia berangkat, ya. Minggu balik. Jadi Sabtu dia nggak masuk pelajaran, Pak. Ya. Kadang-kadang sorenya masuk, paginya masuk, sorenya pulang itu. Itu yang sering yang telah dilakukan oleh guru-guru di sana. Nah, dengan pemanfaatan gedung yang perumahan sekolah di guru di SD Tanoh Merah, bisa nggak Pak nanti bagi wali murid itu setiap saat diajak berinteraksi, setiap saat diajak berpikir bagaimana untuk membangun, bukan hanya membangun gedung, tapi membangun watak, sikap, dan intelektual dari murid ini sendiri. Bisa nggak Pak? Untuk sementara ini saya rasa sudah memungkinkan. Kenapa? Baru berapa bulan ini listrik sudah masuk. Karena dulunya listrik dulu nggak ada.
Secara lain nggak ada. Paling-paling kita tidur malam pakai lampu sholat aja itu. Jadi untuk kita hadirkan masyarakat untuk duduk-duduk aja saya rasa susah itu. Tapi untuk sementara ini kondisi yang sekarang ini sudah bisa kita manfaatkan saya rasa. Tinggal lebih kita manfaatkan gitu. Baik Pak, saya kembali ke Pak Gigi. Kenapa Pak Gigi sangat kurang keterlibatan wali murid dan komite sekolah dengan sekolah? Padahal peran mereka itu seperti Bapak katakan tadi, ini sangat penting. Bukan hanya guru yang membangun sekolah, bukan hanya guru yang membangun anak murid itu bisa maju, tapi juga komite sekolah dan wali murid, keterlibatan mereka secara aktif. Nah ini di 2 SD kita melihat sendiri dan kita dengar sendiri tadi bahwasanya ada beberapa murid, ada beberapa wali murid yang memang mau interaksi, tapi selebihnya tidak. Mereka lebih berdiam diri di rumah, menitip anaknya di sekolah seperti menitip anak di panti asuhan. Setelah itu ya terserah pada guru menjadikan apa, itu terserah guru. Ini faktor apa ini Pak? Ya, mungkin begini ya. Ya. Kurangnya sosialisasi ya juga. Karena nih Kak, kebanyakan kalau di pedesaan, mohon maaf ya, kita bilang mungkin dari segi pendidikan orang tua juga mempengaruhi hal seperti itu. Ya, kita bilang begini, kalau mungkin anaknya ada sekolah SD, kadang-kadang orang tuanya SD pun tidak pernah sekolah. Jadi pemahamannya terhadap pendidikan ya tidak tahu. Ya seharusnya mungkin ya memang agak susah Pak jadi guru ya. Mungkin ya itulah peran guru juga bukan terhadap anaknya saja, mungkin juga termasuk kepada orang tuanya untuk mendorong orang tuanya bagaimana cara belajar anaknya agar menjadi seorang anak yang pintar begitu. Ya, artinya peran masyarakat di sini di mana? Kalau seandainya memang keterlibatan wali murid ini sangat kurang, dan satu sisi seperti kata Bu Nur Kamalia, kata Pak Batiar, peran mereka sangat penting. Ya. Itulah sosialisasinya kurang. Ini sosialisasi dari pemerintahan, seharusnya pemerintah mensosialisasi kepada masyarakat agar mereka memahami terhadap peran dia sendiri, apa perannya terhadap pendidikan, begitu. Nah, kalau pemerintah punya tugas untuk mensosialisasikan tentang tugas komite sekolah dan juga peran wali murid, ini kapan habisnya nih? Sementara SD di Kabupaten Aceh Barat juga sudah cukup banyak, ya, ditimbangkan dengan pegawai-pegawai kantor dinas yang harus mensosialisasikan. Kira-kira ada jalan lain nggak nih? Kira-kira biar mereka lebih paham dan lebih tahu bahwasanya peran saya ini. Ada nggak ini? Ya juga di samping itu tergantung kepada guru sendiri. Guru juga berhak memberitahu kepada mereka, kan begitu, kepada orang tuanya. Ya memang seperti saya bilang tadi agak susah menjadi seorang guru. Tapi kalau menjadi pegawai mungkin agak gampang Pak ya. Kalau menjadi seorang guru bukan di saat jam sekolah saja, tetapi di luar itu juga dia adalah seorang guru. Begitu. Tapi seperti kata Bu Nur Kamalia tadi, ini sangat sulit untuk mempertemukan mereka. Iya memang agak susah menjadi guru, kan begitu saya bilang tadi. Untuk mempertemukan wali murid dengan komite sekolah dan guru ini agak sulit. Bahkan hanya kata Bu Kamalia, ini kalau bisa-bisa cuma setahun sekali ketika Isra Mi'raj. Iya. Dan ketika mulai perpisahan. Nah, kapan majunya pendidikan kalau seandainya mereka itu hanya berkutat di seputaran itu aja, dan ketika ada dana bos itu baru. Ini gimana menurut Pak Gigi? Iya, memang begitu ya yang mungkin yang terjadi di Aceh Barat ataupun ya di daerah-daerah lain kita tidak ketahui ya. Iya, kalau harusnya komite sekolah berperan dia menggalang dana-dana pendidikan di samping dana-dana yang sudah disediakan oleh pemerintah. Nah, tetapi ya sayangnya pemerintah kita di sini ya seperti euforia melarang kepada para penyelenggara pendidikan untuk mengutip dana-dana karena dibilang pendidikan adalah gratis. Sebenarnya tidak cukup dengan hal demikian, dan undang-undang membolehkan kepada komite sekolah untuk mengutip dana tersebut. Tetapi ya para komite pun mungkin tidak mengetahui tentang peran-perannya sendiri. Padahal dia berhak untuk mencari dana, tetapi ini bukan, malah kadang-kadang ada yang sebaliknya. Ya, baik Pak Gigi, mungkin saya ingin mempertegas kembali dan ingin mempertajam kembali. Untuk saat ini banyak komite sekolah yang seperti kata Pak Batiar, tahu fungsinya, tahu tugasnya, tapi tidak menjalankan. Kalau menurut Pak Gigi, alasan yang sangat mendasar ketika mereka tidak menjalankan fungsinya seperti apa? Ini sebabnya kenapa? Sebabnya? Iya. Ya mungkin karena mereka tidak digaji. Mereka hanya sukarela untuk bekerja.
Mungkin Iya. itu satu penyebabnya. Iya, apakah nanti di PBK harus dimasukkan gaji komite? Saya tidak mengatakan untuk itu. Ah, Ya mungkin itu tergantung kepada mereka. Tapi ya sebenarnya yang tugas komite ini menggalang dana lain, tidak bukan mengorek dana yang sudah ada. Begitu. Iya, baik. Saya kembali ke Pak Batiar. Pak Batiar, Anda sepakat nggak dengan kata Pak GG bahwasanya alasan yang sangat mendasar adalah karena mereka tidak digaji? Ada benarnya, karena apapun ceritanya manusia ini butuh kebutuhan. Kebutuhannya bisa didapat dari mana? Dari gaji ataupun kadang-kadang cuma sedikit. Berapa persen aja manusia yang bisa bekerja tanpa gaji gitu. Walaupun gaji itu diambil dari mana? Dari pemerintah, dari pengembang, dari masyarakat, itu terserah. Karena sumber-sumber dana itu sebenarnya ada, tapi kita kurang menggali. Ada donatur sebenarnya, seperti ada orang yang kaya ini yang di kampung kita, apalagi seperti Sungai Mas. Sekarang ada orang yang bahkan bupati sendiri orang Islam. Sebenarnya kita gali dana itu untuk bisa memajukan pendidikan daerahnya. Tapi karena kita kurang pemahaman tentang fungsi daripada komite sekolah itu sendiri, jadi usaha-usaha itu akan terbengkalai begitu saja gitu. Baik, Pak Batiar, Bu Kamalia dan juga Pak GG. Kita coba baca SMS yang sudah masuk dari 6020. Assalamualaikum, ini saya mau tanya pada Pak Zahar GG, apa saja program yang diadakan sekarang oleh GSF dan ke depan, sekarang dan ke depan? Pertanyaan ini juga sama yang ditanyakan oleh 2352, dan saya gabungkan program apa yang dilakukan oleh GSF saat ini dan juga untuk ke depan ini. Silakan Pak GG. Baik, program GSF adalah untuk tahun ini advokasi peningkatan mutu pendidikan. Itu telah mencakup di situ ada monitoringnya di lapangan. Yang jelas kita advokasi peningkatan mutu pendidikan. Ada lobby, ada dialog seperti ini, dan juga lobby apa, Pak? Kita melobi pihak-pihak pengambil kebijakan terhadap peningkatan mutu pendidikan, seperti dengan eksekutif, legislatif, dan pihak-pihak yang lain. Baik, mungkin sedikit saya bisa melenceng ini. Kira-kira GSF telah melakukan lobby-lobby apa yang dihasilkan oleh GSF sendiri dan juga oleh penerima manfaat yang ada di sekolah-sekolah? Iya, ada memang hasilnya, tetapi ada yang nampak dan ada juga yang tidak. Kira-kira yang nampak itu apa, Pak? Seperti baru-baru ini kembali saya bilang, waktu pengrekrutan guru kontrak yang tanpa honor tapi bisa lulus. Terima kasih kepada Pak Kadis Pendidikan telah tidak memberikan SK-nya kepada orang-orang tersebut. Itu juga satu keberhasilan. Tapi itu kan kami masyarakat tidak tahu, Pak. Ya tidak tahu, mungkin dia karena tidak dipublikasi. Iya, yang nampak yang lain kira-kira apa, Pak juga? Yang nampak terhadap yang lain ya juga seperti Bapak ini bilang tadi ya, hasil-hasil dari training kita. Ada sedikit peningkatan mungkin pengetahuan bagi para penyelenggara pendidikan. Ya demikian. Ya, kalau yang tidak nampak, Pak? Yang tidak nampak ya tidak nampak, Pak. Yang tidak nampak maksudnya keberhasilan yang tidak nampak yang dilakukan oleh GSF. Apa itu, Pak? Yang tidak nampak? Ya bermacam-macam hal, Pak. Ya secara umum. Cuma kita tidak mungkin menguraikan satu persatu di sini. Iya, secara umum aja, Pak. Yang jelas kita advokasi peningkatan mutu pendidikan, demikian, Pak. Baik, Pak Gegen, untuk ke depan GSF itu akan melakukan apa aja nih? Program apa aja nih? Untuk ke depan rencananya kita masih program yang sama, Pak. Tentang advokasi peningkatan mutu pendidikan. Baik, terima kasih Pak Gigi. Saya kembali ke Pak Batiar dan Bu Kamalia. Pertanyaan mungkin satu pertanyaan kedua narasumber dari 046. Saya mau tanya pada Bapak Ibu narasumber, bagaimana setelah ikut training yang diadakan oleh GSF? Mungkin Pak Batiar silakan jawab, Pak. Setelah saya ikut training yang diadakan oleh GSF yang baru-barusan ini, saya merasa cukup banyak menerima pengetahuan, terutama di bidang pembuatan selabu atau RPP itu, yang sebelumnya saya belum pernah mendengar atau belum pernah mengkaji sedalam itu. Tapi akibat daripada mengikuti training yang beberapa hari itu, saya pribadi sangat merasa untung yang sangat luar biasa gitu. Baik, terima kasih. Pada Bu Nur Kamalia. Baik, terima kasih. Mungkin setelah diadakan training oleh GSF ini ada manfaat yang lebih yang kita petik dari training ini.
dari sebelumnya kurang, bukan tidak memahami tentang silabus RPP dan tematis itu bukan tidak maksudnya sudah, tapi lebih mendalam lagi secara itu lebih mendetil lagi. Baik, terima kasih Bu Nur Kamalia. Selanjutnya saya juga membacakan SMS dari 599. Nama saya Mr. X di ujung Kala. Maaf Pak narasumber, kok berani Anda mengatakan nikmatnya tsunami? Apakah ada salah satu keluarga Anda meninggal sewaktu tsunami? Jangan agung-agungkan bangsa luar lah. Bangsa luar lah, sekali lagi maaf. Baik, mungkin ini langsung saya yang klarifikasi. Bukannya bangga dengan nikmatnya tsunami, tapi dengan tsunami ada di Aceh, dan di balik kepahitan itu juga kita merasakan kebahagiaan, ya salah satunya mungkin dengan peradaban dan pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah kita. Kita tidak mengagungkan bangsa luar karena secara manusia kita harus mengakui memang bangsa luar yang banyak membantu kita saat ini. Tapi sekali lagi bukan mengagung-agungkan bangsa luar dan juga bukan nikmat, bukan mengatakan nikmat, mengatakan tsunami ada, tapi ada di balik tsunami itu terjadi terjadi sebuah perubahan yang telah dilakukan. Ya salah satunya mungkin seperti damai yang kita rasakan saat ini ya. Sekali lagi mohon maaf, ya terima kasih sarannya. Kami juga mohon maaf kepada Bapak. Dan kita lanjut dari 523. Assalamualaikum Pak Azhar CGG. Oh ya Pak, saya dari masyarakat Tanjung mau tanya ke Bapak, materi apa saja yang diberikan kepada guru waktu training berlangsung? Ya baik, kalau materinya mungkin ya kepada yang kita berikan kan itu ada pengembangan silabus Pak ya, standar kompetensi kelulusan SKL ya, dan KKM. Iya. Iya. Cuman itu aja, Pak. Baik, terima kasih Pak Gigi. Ya, mungkin ada lagi nih Pak Gigi buat Pak Gigi juga ini. Dari 346. Pak Gigi, apa yang dimaksud dengan silabus itu dan materi apa saja yang diberikan oleh Pak Gigi atau GSF? Karena saya juga guru tapi belum tahu apa itu silabus. Maklum, saya belum tamat katanya. Silakan Pak Gigi. Ya mungkin kalau silabus ini kan sudah menyangkut dengan teknis yang mungkin lebih dituju kepada bu guru. Ya karena saya bukan seorang tutor dalam pelaksanaan program ini. Ya mungkin bisa dijawab oleh ibu guru dan juga saya mungkin bisa menjawab sedikit. Silabus adalah rancangan yang sebuah rancangan yang sudah disusun dengan sistematis Bu ya. Baik, mungkin pendengar tadi juga yang ngirimkan SMS, makasih banyak. Tadi juga udah dijelaskan oleh Bu Nur Kamalia. Apa itu silabus, apa itu RPP. Ya pada intinya seperti kata Pak Gigi barusan, yaitu perancangan pelajaran, metode pelajaran ya yang dilakukan kepada murid ya. Baik, untuk selanjutnya karena kita ngejar waktu ini. Dari 340. Assalamualaikum, saya dari Sungai Mas mau tanya pada Bapak Azhar Gigi, apa GSF buat training untuk wali kelas 1 sampai kelas 3, kelas 4 nggak ada kan? Ya, kalau untuk kelas 4, 5, 6 kita tidak menjanjikan, tapi insya Allah pada tahun depan akan kita coba. Baik, terima kasih. Lanjut kita ke 556. Kalau menurut saya tidak masalah, misalnya seseorang gelar sarjana ekonomi mengambil akta supaya jadi guru. Yang penting dia mampu untuk mengajar mungkin ya, karena terputus ini untuk mengajar mungkin. Ya kalau memang pemahaman Anda seperti itu ya silakan. Tapi yang pasti seperti kata orang bijak tadi, tunggulah kehancuran ketika sesuatu bukan dipegang oleh orang ahlinya. Baik, lanjut kita ke mohon maaf ini SMS untuk saya sendiri. Terima kasih ya atas supportnya kepada saya. Yang pasti ini adalah juga tugas saya sebagai masyarakat di Aceh Barat. Kita juga kepingin bahwasanya dunia pendidikan di Aceh Barat ini akan membeli seperti yang lalu. Padahal kita pernah berjaya pada masa-masa yang lalu. Bahkan orang Malaysia juga pernah belajar di Aceh. Tapi sekarang orang Aceh akan belajar ke Malaysia. Baik Bapak Batiar, Bu Nur Kamalia dan juga Pak Gigi, kita punya waktu 5 menit lagi untuk menyampaikan pesan dan kesan terhadap baik itu pemerintah, pada wali murid, pada guru, pada komite sekolah, atau pada siapa aja, pada pendengar sore hari ini.
Dan kami mulai dari Pak Batiar, silakan Pak. Terima kasih. Sebenarnya kita tidak banyak berpesan kepada pemerintah, tapi kita coba juga karena peran pemerintah sementara ini sudah banyak melakukan gebrakan-gebrakan di bidang pendidikan. Misalnya menteri terobosan baru seperti gedung-gedung. Tinggal lagi melaksanakan bagaimana menyelamatkan bangunan-bangunan yang sudah ada dengan memanfaatkan pendidikan watak. Itu sangat penting karena bangunan yang megah itu tanpa artinya kalau tidak kita baringi dengan pembangunan watak yang secukupnya begitu. Karena bangunan itu akan hancur, tidak ada yang menyelamatkan. Maka kita himbau kepada Bapak pemerintah daerah supaya apa yang telah dibantu oleh pihak luar itu bisa diselamatkan dengan berbagai cara. Boleh jadi dengan diberi pendidikan kepada masyarakat, bagaimana kita selamatkan apa yang pemberian orang yang sudah ada itu. Kemudian kepada anak murid, bagaimana dihimbau supaya agar lebih patuh atau lebih taat dalam menjalankan tugas selaku muridnya gitu. Baik, terima kasih Pak Batiar. Bu Nur Kamalia, silakan Bu. Baik, terima kasih. Mungkin pesan dan kesannya adalah untuk pemerintah supaya lebih memerhatikan kehidupan para guru dan komitenya mungkin itu. Iya. Iya. Terima kasih Bu Nur Kamalia. Pak Gigi, silakan Pak. Iya, terima kasih. Ya, mungkin saya juga berpesan sedikit ya kepada pihak-pihak pengambil kebijakan. Ya, mohon loh jangan dikerjakan kalau yang bukan haknya ataupun yang bukan wewenangnya. Seperti yang terjadi baru-baru ini, seorang kepala OPTD sudah bisa mengeluarkan nota dinas. Ini kan sebuah hal yang bukan haknya sebenarnya kan, hak kepala dinas. Tapi beliau berani mengeluarkan nota dinas. Ya, untuk ke depan kita mengharapkan hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi dan kita meminta untuk pemerataan guru secara merata. Nah, demikian hanya sekilas pesan. Baik, terima kasih Pak Gigi, Pak Batiar dan juga Bu Nur Kamalia atas kehadirannya di studio kami untuk sore hari ini. Dan mungkin saya bisa merangkum semua pesan-pesan dari Bapak Batiar, Bu Nur Kamalia dan juga Pak Gigi, bahwasanya peran pemerintah untuk saat ini atau pengambil kebijakan ini masih sangat diharapkan oleh dunia pendidikan di Aceh Barat, dan juga keterlibatan langsung wali murid, orang tua, serta komite sekolah yang saat ini sudah ada di sekolah-sekolah. Ini sangat dituntut peran aktifnya dalam mengembangkan pendidikan, karena tanpa peran aktif dari semua masyarakat, kami yakin dunia pendidikan di Aceh Barat itu tidak akan jalan seperti yang kita harapkan. Dan yang pasti banyak hal yang bisa kita pelajari ketika memang kita melihat sesuatu yang sangat janggal mungkin di mata kita tentang dunia pendidikan. Mungkin Bapak Ibu yang tadi yang sudah jadi narasumber kami pada sore hari ini sudah cukup banyak lebar panjang cerita tentang dunia pendidikan di Aceh Barat, khususnya di SD Tanjung dan SD Tanah Merah. Terima kasih atas perwakilannya. Dan yang pasti sekali lagi, mari kita bangun dunia pendidikan di Aceh Barat dengan iman dan takwa, dan sekaligus dibarengi dengan ilmu yang berguna bagi nusa dan bangsa. Sekali lagi saya Pupun bersama kru yang bertugas untuk sore hari ini mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.